Dania dari Kejuruan Data Analis. Hari ini saya akan mempresentasikan bagaimana cara penelaahan data, terutama dalam memahami struktur, pola, dan distribusi data menggunakan visualisasi dan statistik deskriptif. Untuk dataset itu sendiri yang akan saya gunakan dalam penelaahan data ini adalah data hospital. Untuk bentuk dari dataset ini adalah sebagai berikut. Inilah bentuk dari dataset hospital dataset, di mana terdiri dari beberapa tabel kurang lebih seperti ini. Ada data pasien, data dokter, data departemen, dan masih banyak lagi. Untuk metadata dari dataset hotel terdiri dari 9 tabel. Yang pertama adalah tabel pasien dengan jumlah baris adalah 300 dan kolomnya adalah 5, di mana kolom tersebut merupakan atribut yang terdiri dari patient ID, nama, gender, tanggal lahir, dan kota. Untuk tipe datanya itu sendiri, di sini adalah char untuk patient ID, kemudian stringnya berupa varchar untuk nama, dan juga kategorikal nominal untuk gender, dan data untuk tanggal lahir, dan string untuk kota. Contoh nilainya untuk pasien adalah 1, nama adalah Joko Prabowo, gender adalah L, tanggal lahir adalah 1972, bulan 10, tanggal 14, dan untuk kotanya adalah Yogyakarta. Untuk nama tabel dokter terdiri dari 50 baris dan 3 kolom seperti tabel berikut ini. Kemudian tabel ketiga adalah departemen, di mana terdiri dari 5 baris dan 2 kolom. 2 kolomnya merupakan nama atributnya seperti di tabel berikut ini. Untuk tabel keempat adalah appointments, terdiri dari 1.500 baris dan juga 6 kolom, di mana 6 kolom merupakan nama atribut seperti pada tabel di gambar ini. Terdapat appointment ID sebagai primary key, kemudian tanggal, patient ID, dokter ID, department ID, dan keluhan. Untuk tipe datanya ada chart, data, chart, kemudian string untuk varchar, dan contoh nilainya adalah sebagai berikut. Untuk tabel yang kelima adalah tabel diagnosis, di mana terdiri dari 1.500 baris dan juga 4 kolom, di mana 4 kolomnya merupakan nama atribut seperti ini, kemudian tipe datanya, deskripsi datanya, dan contoh nilainya seperti ini. Yang keenam adalah tabel treatment, di mana terdiri dari 4 baris dan 3 kolom. 3 kolomnya itu sendiri adalah treatment ID, nama tindakan, dan juga biaya. Tipe datanya seperti ini, deskripsi datanya seperti ini, dan juga contoh nilainya seperti ini. Untuk tabel yang ketujuh adalah tabel prescription, di mana terdiri dari 1.500 baris dan juga 5 kolom yang terdiri dari nama atributnya adalah prescription ID, appointment ID, obat, quantity, dan juga harga. Tipe datanya adalah chart, varchar, numeric discrete, kemudian untuk harga adalah numeric continue dengan deskripsi datanya dan contoh datanya seperti pada tabel berikut ini. Untuk tabel yang ke-8 adalah tabel billing, terdiri dari 1.500 baris dan juga 5 kolom. 5 kolomnya terdiri dari nama atributnya adalah billing ID, appointment ID, biaya tindakan, biaya obat, dan total. Tipe datanya seperti ini. Untuk tipe data chart, contoh nilainya adalah 2. Kemudian tipe numeric continue, tipe contoh datanya adalah angka 222, 417. Untuk
numeric continue biaya obatnya juga sama, dari harga dan totalnya juga harga, maka nilainya adalah berbentuk angka. Yang ke-9 adalah tabel payment, terdiri dari 1500 baris dan juga 5 kolom yang telah terpaparkan pada tabel berikut ini. Setelah kita melihat metadata dari dataset hospital, kita dapat mencari relasi antar tabelnya, di mana tadi terdapat 9 tabel dan dapat kita cari relasi antar tabelnya, di mana terdapat hubungan seperti ini, di mana untuk tabel dokter dan juga appointment memiliki relasi one to many, di mana dokter dan juga appointment memiliki nama fitur yang berelasi, yaitu dari dokter ID-nya. Kemudian departemen memiliki hubungan one to many dengan appointment, di mana fitur yang berelasi adalah departemen ID-nya. Untuk reception juga memiliki jenis relasi one to many kepada appointment, di mana fitur yang berelasi adalah appointment ID. Kemudian untuk pasien juga memiliki hubungan one to many dengan appointment, di mana pasien dan appointment memiliki fitur yang berelasi adalah pasien ID-nya. Kemudian untuk diagnosis dengan appointment memiliki hubungan relasi one to many dengan fitur yang berelasi adalah appointment ID-nya. Kemudian di sini ada tabel billing dengan appointment memiliki hubungan jenis relasi one to many dengan fitur yang berelasi adalah appointment ID-nya. Yang terakhir adalah tabel payment dengan tabel billing memiliki hubungan relasi one to many dengan fitur yang berelasi adalah bill ID, di mana treatment ini terdapat sendiri dari tabel relasi antar tabelnya, karena treatment tidak memiliki relasi dengan tabel-tabel lainnya. Untuk memperoleh analisis deskriptif, kita perlu mengelompokkan data-data numerik dari setiap tabel yang ada pada dataset hospital. Seperti contohnya, dari pasien kita lihat apakah ada data numerik. Ternyata pada tabel pasien tidak ada data numerik. Kita lihat pada ke-9 tabel lainnya. Untuk dokter, di sini juga tidak ada data numeriknya. Departemen tidak ada, appointment tidak ada data numerik, diagnosis tidak ada data numeriknya. Treatment, nah di treatment ini kita bisa mengambil data numeriknya dan kita pisahkan sendiri untuk analisis deskriptifnya. Kemudian prescription, di sini terdapat data numerik quantity dan juga harga. Untuk billing terdapat data numerik biaya tindakan, biaya obat, dan juga total dari biaya tindakan dan obat. Dan yang terakhir adalah tabel payment. Di sini terdapat data numerik jumlah. Kemudian kita pisahkan untuk dilakukan analisis deskripsi statistiknya. Kemudian setelah terkumpul, kita dapat mencari nilai mean, modus, minimum, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, maksimum, dan juga standar deviasinya. Untuk memperoleh nilai mean, kita menggunakan rumus average dan menggunakan array sesuai dengan tabel data numeriknya. Untuk biaya, maka akan diperoleh nilai mean itu rata-ratanya adalah Rp262.500.
seperti itu. Kemudian untuk modus, kita dapat menggunakan rumus mod.single untuk setiap tabelnya atau setiap atributnya. Untuk biaya di sini tidak ada karena di sini memiliki kode yang unik sehingga tidak memiliki nilai modusnya. Untuk yang lain di sini maka akan terlihat setelah menggunakan rumus seperti ini. Kemudian lanjut untuk nilai minimum dapat dicari dengan nilai sama dengan minimum dalam kurung array yang akan digunakan. Sehingga untuk data biaya, atribut biaya di sini minimumnya adalah 500. Kemudian untuk kuartil 1 dengan dapat dicari dengan rumus kuartil.ing dengan buka kurung array, 1 karena kita akan mencari kuartil satunya. Contohnya di sini untuk quantity kita dapat memasukkan array-nya adalah b.b. Maka akan diperoleh kuartil satunya adalah 2. Untuk kuartil 2 kita dapat menggunakan nilai mediannya, sehingga untuk memperolehnya kita dapat mencari nilai mediannya atau sama dengan median dalam kurung itu array-nya yang akan dicari atau kolom atributnya. Untuk Q3 kita dapat mencarinya menggunakan kuartil.ing dalam kurung array, 3 karena untuk mencari kuartil 3. Kemudian untuk nilai maksimumnya kita dapat mencarinya dengan sama dengan maksimum dalam kurung array tutup kurung. Dan untuk standar deviasi kita dapat mencarinya menggunakan rumus sama dengan stdef.p dalam kurung array atau kolom yang ingin kita cari. Kolomnya adalah biaya, quantity, harga, biaya tindakan, biaya obat, total, dan jumlahnya. Sehingga diperolehlah hasil deskripsi statistiknya seperti ini. Berikut ini adalah hasil dari proses analisis deskriptif dari dataset hospital, di mana berdasarkan atributnya terdapat analisis deskriptif mengenai nilai median, modus, mean, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, maksimum, dan juga standar deviasinya. Untuk hasil dari proses visualisasi data hospital, maka diperoleh 3 data berikut ini, di mana terdapat grafik batang, grafik pie, dan juga grafik garis. Untuk membuat visualisasi data, pertama kita harus memilih terlebih dahulu atribut dari tabel dataset yang akan divisualisasikan. Sebagai contoh, di sini saya ingin memvisualisasikan persebaran kunjungan pasien berdasarkan departemen di rumah sakitnya, di mana data yang kita butuhkan adalah atribut nama departemen dan juga departemen ID-nya. Di mana untuk rows-nya di sini saya menggunakan nama departemen dan values-nya adalah ID departemennya, sehingga diperoleh tabel sebagai berikut. Untuk memvisualisasikannya, kita akan menggunakan visual. Untuk data tersebut, kita menggunakan visual bar chart. Di sini kita menggunakan visual bar. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Kita dapat mengkombinasikan atau mengubah kreativitas dari grafik ini. Seperti contoh, kita ingin memberi data existable, di mana untuk sumbu X adalah nama departemennya, kemudian sumbu Y-nya adalah jumlah pasiennya, kunjungan pasien,
di sini kita bisa beri judul sesuai yang kita mau. Di sini saya ingin memberi judul dari grafik ini seperti ini. Kemudian kita dapat memilih bagaimana visualnya sekreatif mungkin. Kemudian untuk atribut yang lain, di sini saya contoh kedua ingin membuat identifikasi persebaran dokter dalam rumah sakit menurut spesialisnya, dimana pivot yang kita gunakan adalah untuk rowsnya adalah spesialisnya di bagian dokter, dan untuk value-nya adalah dokter ID-nya di bagian dokter juga. Maka akan dihasilkan tabel sebagai berikut ini. Untuk membuat visualisasinya, kita bisa memvisualisasikan untuk jenis ini, maka kita dapat menggunakan pie chart. Di sini saya akan menggunakan pie chart untuk visualnya dari data ini. Di sini kita bisa memberi judul juga seperti sebelumnya, dimana saya ingin menjudulkannya dengan persebaran dokter dalam rumah sakit menurut spesialisasinya, seperti itu. Kemudian ingin memunculkan tabelnya. Di sini untuk contoh, di sini warna merah untuk spesialis bedah, maka berjumlah 11 orang dari di rumah sakit tersebut. Yang ketiga, di sini saya ingin memvisualkan antara kunjungan pasien di rumah sakit pada tahun 2024. Maka data yang kita butuhkan untuk pivot table-nya adalah data tanggal untuk rows-nya dan juga data pasien ID-nya. Seperti ini. Untuk memvisualisasikannya sama seperti sebelumnya, kita akan memvisualkannya di sini. Karena datanya seperti ini jenisnya, maka kita menggunakan line chart seperti ini. Kita dapat menariknya agar lebih jelas terlihat grafiknya. Kemudian diberi judul dan diubah agar tampilannya lebih merepresentasikan dan juga rapi. Seperti itu untuk proses visualisasi datanya. Hasil analisis dan insight yang telah dilakukan diperoleh analisis statistik deskriptifnya. Yang pertama adalah hasil perhitungan statistik deskriptif dari modus untuk atribut biaya menghasilkan nilai hashtag N/A, di mana menunjukkan bahwa setiap nilai dari atribut biaya memiliki nilai yang unik, atau insight-nya kita memperoleh nilai yang bervariasi dari atribut ini, jadi nilai yang unik dan tidak berulang. Kemudian yang kedua adalah rata-rata total biaya tindakan dan obat yang dibayarkan oleh pasien di rumah sakit adalah sebesar 382.781,1 perak. Berarti insight-nya adalah mayoritas biaya tindakan dan obat yang dibayarkan oleh pasien bernilai menengah ke atas. Yang ketiga adalah nilai median dari atribut biaya tindakan sebesar Rp270.342, di mana insight-nya nominal ini lebih rendah dari nilai rata-ratanya, yang menandakan bahwa sebagian pasien membayar di bawah rata-rata, namun sebagian lainnya ada yang membayarnya lebih tinggi. Hal ini menandakan distribusi data biaya tindakan cenderung miring.
Yang keempat adalah nilai maksimum dari total tagihan tindakan dan obat yang mencapai Rp694.515 dan minimumnya adalah Rp382.781.1 di mana terdapat kesenjangan range yang cukup besar, keragaman penanganan medis di rumah sakit mulai dari tindakan dasar hingga kompleks yang memakan biaya besar. Yang kelima adalah nilai standar deviasi atribut total biaya, tindakan, dan juga obat menghasilkan nilai sebesar Rp140.530,8 di mana menunjukkan seberapa jauh variasi pengeluaran pasien menyimpang dari rata-ratanya. Nilai ini memiliki nilai yang lebih rendah dari rata-ratanya. Hal ini menunjukkan bahwa datanya dianggap kurang bervariasi. Kemudian, untuk hasil analisis dan insight dari analisis visualisasi, di sini hasil analisisnya yang pertama adalah tren kunjungan yang tertinggi pada grafik garis terjadi pada tanggal 19 bulan April 2024, di mana insight yang diperoleh adalah pada waktu kunjungan tersebut banyak pasien yang memerlukan penanganan medis di rumah sakit dibandingkan pada tanggal lainnya pada tahun 2024. Rumah sakit harus mengantisipasinya dengan menyesuaikan tenaga medis dan fasilitas agar tidak kewalahan saat periode ramainya. Yang kedua adalah bar chart yang menunjukkan tren tertinggi pada pasien rumah sakit yang memperoleh penanganan medis pada Departemen Radiologi, di mana insight-nya adalah tingginya kunjungan pada departemen ini yang menunjukkan rumah sakit ini berperan besar dalam layanan pemeriksaan penunjang. Yang ketiga adalah pie chart persebaran data dokter berdasarkan spesialisasinya didominasi oleh dokter umum sebesar 30% dari keseluruhannya, yang menandakan bahwa rumah sakit menekankan layanan primer dan pemeriksaan awal bagi pasien yang berobat, sehingga menjadi sebuah strategi dalam efisiensi rujukan ke dokter spesialisnya. Yang keempat adalah dokter bedah, jantung, dan penyakit dalam memiliki distribusi yang merata, di mana menunjukkan rumah sakit berusaha untuk menjaga kapasitas di bidang penyakit kritis dan kronisnya. Yang kelima adalah fluktuasi jumlah kunjungan yang tak stabil, di mana insight-nya adalah adanya faktor musiman atau kejadian khusus, di mana lonjakan kunjungan bisa terjadi pada musim penyakit tertentu dan penurunan terjadi libur panjang ketika pasien menunda kunjungannya. Untuk hasil hipotesis dari yang telah dibuat sebelumnya, dapat 3 di sini ada. Pertama, lonjakan kunjungan pasien terjadi pada periode tertentu atau musiman yang berkorelasi dengan peningkatan kasus penyakit tertentu. Dasar analisis ini adalah dari line chart-nya yang menunjukkan kunjungan pasien ke rumah sakit sepanjang tahun 2024 menunjukkan puncak pada bulan April, sementara bulan lainnya lebih rendah yang dapat dikaitkan pada musim penyakit. Contohnya adalah flu, saat musim hujan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah distribusi dokter yang didominasi oleh dokter umum berpengaruh pada efisiensi rujukan ke spesialis, di mana dasar analisisnya adalah pie chart-nya menunjukkan dokter umum paling banyak, sementara spesialis relatif seimbang. Hal ini menunjukkan hipotesis bahwa rumah sakit menekankan pelayanan primer untuk mengurangi beban spesialis. Yang ketiga adalah distribusi pasien yang lebih tinggi di departemen dengan layanan radiologi dan juga laboratoriumnya, di mana dasar analisisnya adalah bar chart yang menunjukkan trendline puncak tertinggi pada departemen radiologi dan setelahnya adalah laboratorium. Sekian presentasi dari saya mengenai penelaan data khususnya menggunakan visualisasi dan statistik deskriptif.